konstitusi mengatakan semua orang Indonesia berhak untuk menjadi calon presiden. Kita buka sesi kedua untuk 3 orang penanya. Saya mau yang di belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Bung Rocky, perkenalkan nama Muhammad Fajri. Saya salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Padang. Mungkin Bung Rocky bukan orang Sumbar, tapi kita sama-sama tahu bahwa Sumbar selalu memposisikan dirinya sebagai oposisi. Sama dengan hal yang selalu Bung Rocky lakukan. Jadi secara tidak langsung Bung Rocky hari ini pulang kampung gitu. Kita keluarga yang tak serahim, kira-kira seperti itu. Jadi penyampaian atau pemaparan Bung Rocky tadi terkait Indonesia darurat politik. Mungkin ada hal yang menarik yang ingin saya pertanyakan. Perihal threshold yang tadi Bung Rocky sampaikan. Bahwa threshold itu dipasang untuk mencegah sesuatu keinginan rakyat dalam konteks seperti itu gitu. Jadi kepentingan negara sepenuhnya dikuasai oleh oligarki. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi yang pertanyaan yang muncul di kepala saya, jika seandainya threshold dihilangkan di Indonesia dan memungkinkan seluruh publik atau seluruh masyarakat sipil mengakses kekuasaan yang sama, kemungkinan akan ada begitu banyak yang akan punya ambisi untuk menjadi presiden. Jadi pertanyaannya, apakah itu memungkinkan terjadi di Indonesia? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, semisalkan itu terjadi, ya kita sama-sama tahu bahwa masing-masing kita pasti punya tolak ukur. Apakah kita mampu untuk mencapai kekuasaan? Dengan sendirinya alam pikiran kita akan sabar untuk mengukur itu gitu. Tapi kita juga harus mengetahui terlalu banyak kepentingan dan titipan itu memungkinkan untuk semua kita mencalonkan. Jadi seandainya itu diterapkan di Indonesia, apakah itu tidak akan mengganggu kehidupan sosial kita? Itu pertanyaan saya yang kedua. Yang ketiga, mungkin yang terakhir, ada yang menarik juga bagi saya, perihal masalah politik. Kita sama-sama tahu juga bahwa politik menguasai seluruh aspek, bahkan aspek sosial, hukum dan yang lainnya gitu. Langsung ke pertanyaannya aja. Baik, mungkin yang jadi pertanyaan, politik digantungkan atau bergantung kepada ekonomi. Jika seandainya threshold dihilangkan, apakah tidak akan mengganggu ekonomi? Sampai. Oke, baik. Langsung dijawab ya, Bung. Oke, saya selalu dapat pertanyaan semacam itu dari orang yang cemas melihat potensi kita buat bertumbuh gitu. Jadi kalau saya putar logikanya, oke, saya juga merasa bahwa itu nggak mungkin. Maka saya akan kampanye nggak mungkin lah threshold itu dihilangkan. Kenapa? Kalau threshold dihilangkan itu justru akan jadi kerusuhan itu dan kacau nanti semua orang jadi punya ambisi itu. Saya kampanye aja. Oleh karena itu saya mesti konsisten. Karena itu lebih baik naikkan thresholdnya. That's the other way of thought gitu. Anda setuju nggak kalau thresholdnya kita usulkan naikkan jadi 90%? Logikanya begitu. Jadi seluruh proposal pikiran Anda akan berujung pada totalitarianisme. 20% sama, 20% itu masih banyak, masih ada 5 calon. Ya udah bikin 50% aja. 50% masih ada 2 calon, nggak efektif juga tuh. Ya bikin aja 90%, kan selesai problem. Jadi nggak usah ada pemilu sebetulnya. Itu konsekuensi dari cara berpikir itu. Yang kadang-kala dungu. Kan itu intinya kan. Saya
Coba bongkar pikiran saudara tadi. Saya katakan bahwa kalau dibuka, dinolkan, itu berarti banyak orang yang berambisi untuk jadi. Oke, proposisi pertama begitu tuh, premis mayornya begitu. Lalu premis minornya Anda bantah sendiri. Tapi kan nggak semua orang pasti menginginkan jadi. Mereka akan hitung-hitung juga kapasitasnya kan. Jadi premis minor Anda membatalkan premis mayor Anda dengan sendirinya. Jadi kenapa Anda takut? Anda sendiri tahu bahwa tidak semua orang punya kegilaan untuk mencalonkan diri itu. Udah selesai masalah, Anda udah jawab sebetulnya. Dengan kata lain akan ada efisiensi dalam politik. Bahwa nggak ada orang yang nekat untuk mencalonkan diri dan dia tahu bahwa dia nggak punya kapasitas. Jadi dengan cara itu kita loloskan ide bahwa konstitusi mengatakan semua orang Indonesia berhak untuk menjadi calon presiden. Titik. Sampai di situ aja. Siapa yang boleh pakai itu? Hanya mereka yang punya 20%. Nah itu dungu. Jadi jangan dibatasi proposisinya. Itu yang saya ucapkan. Lalu ada pikiran lain. Ya itu nanti oligarki toh akan beternak lagi di 0% itu. Kan begitu kan? Karena 20% agak berat. Oke, 15% sama juga. Kalau 0, oligarki juga akan beroperasi. Nah ini masalah psikologi kita. Seolah-olah dari 20 ke 0 itu perubahan kuantitatif. Padahal itu perubahan kualitatif. Bukan dari 20 ke 0, dari ada ke tidak ada. Itu prinsip demokrasinya. Nangkep enggak poin itu ya? Kita bedakan dua cara berubah. Thing itu, benda itu bisa berubah dengan dua cara. Berubah secara kuantitatif, itu tugas ilmu fisika, menguji perubahan kuantitatif. Dan perubahan kualitatif, itu tugas ilmu kimia. Perubahan kimia selalu bersifat kualitatif, nggak bisa dibalik perubahan itu. Perubahan kuantitatif bisa dibalik. Jadi kita ingin proses politik itu bekerja menurut hukum-hukum kimia. Berubah secara kualitatif. Apa artinya? Bukan dari 20 ke 0, tapi dari ada aturan, ada pembatasan ke tidak ada pembatasan. Itu namanya perubahan kualitatif. Dari kualitas yang mencengkeram ke kualitas yang membebaskan. Nah kalau kita dapat psikologi itu, begitu dinolkan, semua orang bergembira. Nah kegembiraan itu yang mesti dipandu oleh akal pikiran supaya kegembiraan itu nggak jadi akal-akalan bahwa oke saya juga bisa nyalonkan diri. Hanya itu. Oligarki berubah nggak? Pasti berubah karena dia kaget bahwa begitu dinihilkan seluruh imajinasi dia untuk mengendalikan politik hilang juga. Nah ketakutan ini yang sedang saya basmi. Kenapa? Ya kalau saya nggak basmi artinya saya pro pada 90%, hanya itu aja kan. Nah itu yang saya ingin, kejernihan berpikir itu juga datang dari teman-teman mahasiswa. Tentu Anda mendengar dari pemerintah bahaya nanti oligarki juga akan tumbuh di 0%. Ini bukan 0%, nggak ada threshold lain dengan 0%. 0 itu cuma nama di headline, kita sebut 0%. Karena kalau kita bilang nihil itu terlalu rumit bagi rakyat. 0, nggak ada artinya. Walaupun 0 tetap angka. Jadi apalagi kecemasannya tuh. Ekonomi bertumbuh nggak? Pasti bertumbuh. Kenapa? Karena kompetisi itu didasarkan pada kapasitas. Kalau sekarang kapasitasnya apa? Coba sebut perusahaan-perusahaan besar yang betul-betul melakukan pekerjaan inovasi. Seluruh pendapatan pajak kita yang 400 triliun tahun lalu itu datang dari hasil ekspor dua komoditas utama itu, batu bara dan sawit. Gimana nilai tambahnya? Bisa nggak tukang bakso jadi pengusaha? Bisa aja. Perlu pikiran nggak di situ tuh? Tukang bakso berpikir bahwa gampang. Kenapa? Kita cuma gali dari perut bumi yang udah ada di depan kita itu batu bara kita jual. Kita lihat ada sawit kita panjat kita jual. Apa susahnya industri semacam itu?
Coba Anda perhatikan, dalam satu semester ini, seluruh universitas besar di Eropa dan Amerika mengajarkan mata kuliah namanya cryptocurrency itu. Sebagai mata kuliah baru itu. Karena orang membayangkan bahwa energi fosil segala macam ini, ekstraktif industri akan punah. Orang pergi pada startup teknologi yang mesti diatur bukan dengan uang yang kita lihat atau industri yang kita lihat, tapi ada cryptocurrency dalam cryptoteknologi itu. Nah, itu yang kita bayangkan ke depan. Jadi kalau Anda bayangkan bahwa nanti ke depan itu yang akan menguasai Indonesia masih juga para pemilik tambang dan para pemilik kebun. Enggak begitu. Kecemasan kita mereka pasti akan investasi, tapi ini industri-industri yang pasti lenyap. Hanya karena perang aja lalu orang balik lagi pada batu bara. Karena gasnya terhalang. Tapi 2 jam lalu saya baca berita bahwa Rusia tidak menghalangi gas akhirnya, karena Rusia juga perlu dolar. Gas Rusia itu akhirnya masuk lagi ke Eropa. Amerika memproduksi lagi gas. Nah, itu maksud saya, supaya kecemasan kita itu mesti di backup dengan analisis data yang banyak. Supaya kita nggak sekedar takut ada perubahan. Nanti bagaimana ya? Kan kita nggak membayangkan kalau 2024, teman-teman yang lulus dari fakultas ekonomi, dari fakultas teknik segala macam, jadi pekerja tambang lagi. Kita mesti membayangkan ada ekonomi baru yang setiap hari diberitakan di luar negeri, new economy, yang basisnya adalah teknologi. Nah, di situ terjadi persaingan antara kecerdasan. Jadi sekali lagi, mencemaskan perubahan itu bukan watak generasi baru. Oke.